Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presidir Tanpan, di episode 24. Pagi telah tiba. Di pagi ini, hujan kembali turun dengan deras, menimbulkan suara gemercik air yang membasahi setiap atap penginapan yang kini terdengar berirama, yang perlahan membangunkan Jenny. Jenny sudah membuka kedua matanya, tapi yang dilihatnya hanya ada dada bidang Andreas yang polos kini mendekapnya dengan hangat. Jenny sengaja tidak bergerak agar Andreas tidak terbangun. Mereka berdebat semalam dan membuat perasaannya tidak nyaman kini. Setelah Andreas mengatakan jika dirinya tidak ingin kehilangan Jenny, dan kini Jenny tidak dapat berhenti memikirkan setiap kalimat yang diucapkan oleh Andreas untuk meyakinkannya. Tetapi tetap saja hatinya masih merasa ragu sekaligus takut. Jenny takut akan kehilangan sedikit kebahagiaan yang tersisa di dalam hatinya, yang membuatnya selama ini tersenyum ceria, meskipun dengan semua hal buruk yang telah dilaluinya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Jika kamu tidak ingin kehilanganku, maka harusnya kamu tidak mengatakan perpisahan dengan mudah, Andreas. Dan kini kamu membuatku ragu dengan semua kalimat manismu. Sekarang semua terdengar menakutkan bagiku. Andreas mengundurkan pelukannya dan beranjak duduk kini. Ia menghela napas berat dan menduduk sedih. Seumur hidup, aku hanya pernah sekali jatuh cinta. Andreas mulai bercerita kini, tapi Jenny masih tetap dengan posisinya, yaitu membelakangi Andreas. Aku sangat mencintainya. Aku tidak pernah memikirkan hal lain selain dirinya. Jenny ingin sekali menutup telinganya agar ia tidak dapat mendengarkan kisah cinta Andreas yang kini seakan menghantam hatinya. Tapi Andreas tetap melanjutkan ceritanya, lalu kemudian meninggalkanku. Tanpa aku tahu apa perbuatanku yang membuatnya meninggalkanku. Apa karena sikapku yang dingin atau karena aku tidak pandai merayu. Jenny tetap terdiam tanpa bergeming. Hatinya sudah tidak dapat merasakan apapun selain kesedihan. Mengapa Andreas menceritakan kisah cintanya padaku? Jenny terus bertanya dalam hati, sampai sebuah jawaban muncul di benaknya. Mungkinkah aku mirip dengan mantan kekasihnya? Kini air mata Jenny perlahan menetes. Karena itukah Andreas baik padanya? Ia merasa bersalah dengan mantan kekasihnya dan menebus rasa bersalahnya melalui diriku. Jenny terus menerka-nerka di dalam hatinya dan selalu merasa sakit setiap kali ia merasa jika apa yang dipikirkannya benar adanya. Aku menyalahkan diriku sendiri, lanjutnya. Akan tetapi, apa yang aku rasakan padanya berbeda dengan apa yang aku rasakan padamu. Jenny menoleh dan membalikkan badannya kini, lalu menatap langit-langit. Denganmu, aku lupa bagaimana caranya bersikap dingin. Denganmu, aku lupa bagaimana caranya menjadi kaku. Denganmu, aku lupa apa itu harga diri. Denganmu, aku hanya merasakan kehangatan, dan hatiku yang hitam telah berubah menjadi merah kembali. Kamu seperti menuangkan cinta pada hatiku yang telah mati dan menghidupkannya kembali. Apa ini sebuah rayuan atau kalimat menipu? Atau mungkinkah itu benar Andreas rasakan padanya? Jadi butuh waktu berapa lama untukmu percaya jika semua itu disebut sebagai cinta? Jenny tersadar akan lamunannya yang membayangkan kejadian semalam bersama Andreas. Adakah cinta seperti itu yang datang hanya karena kebersamaan yang singkat yang telah mereka lalui bersama selama ini? Saat Jenny masih berpikir dengan keras, Andreas kemudian menggeliatkan tubuhnya, tanda ia terbangun kini. Dan dengan cepat, Jenny kembali memejamkan matanya dan berpura-pura jika ia masih terlelap.
Andreas yang sudah terbangun perlahan membenarkan posisi tidur Jenny dan meletakkan kepala Jenny di atas bantal. Andreas kemudian bergegas bangun, ia lalu menarik selimut untuk menutupi kaki Jenny. Andreas tersenyum dan mulai membelai lembut rambut Jenny. "Selamat pagi istriku," bisiknya pelan dan mengecup singkat sudut bibir Jenny. Lalu ia pun pergi memasuki kamar mandi. Jenny membuka matanya kembali saat mendengar suara pintu kamar mandi yang tertutup. "Istri," gumam Jenny. Entah mengapa kini hatinya terasa menghangat. Tidak lama kemudian, Andreas keluar dari kamar mandi. Ia telah mengenakan pakaiannya kembali karena semalaman ia menjemurnya dan pagi ini pakaiannya sudah kering. Dengan segera Andreas menghampiri Jenny. "Mandilah, aku sudah menyiapkan air untukmu," ucap Andreas. Ia duduk di sudut tempat tidur dan mengusap rambut Jenny dengan lembut. Jenny telah bangun dan matanya terbuka menatap kosong membuat Andreas merasa kembali bersalah. Ia kembali menyesali kalimat perpisahan yang disinggungnya. Seharusnya ia tidak mengungkapkannya, meskipun maksudnya ia hanya tidak ingin Jenny menjadi tertekan karena ia mengajaknya tidak membatasi apapun sebelumnya. Tapi ternyata kalimatnya malah membuat Jenny memberikan batasan yang sulit ditembusnya, seperti ini. "Apa kamu sakit?" Andreas menyentuh kening hangat Jenny dan suhu badannya terasa panas. "Andreas," Jenny mulai menggigau kini. Ia terlalu banyak memikirkan setiap kalimat yang diucapkan oleh Andreas, hingga sulit tidur semalam, dan angin yang berhembus melalui lubang di atas jendela sepertinya membuatnya demam. "Jenny, badanmu panas sekali. Mari kita ke rumah sakit." Andreas sangat panik kini dan bergegas mengangkat tubuh Jenny, tapi Jenny menolaknya. "Aku tidak dapat pergi dengan mengenakan jubah mandi, bodoh." Mata Jenny setengah terpejam saat memarahi Andreas. Suhu badannya sangat panas dan sangat membahayakan Jenny bila ia tetap berada di penginapan ini. "Tidak masalah, kamu harus menurut padaku," ucap Andreas bersikeras dan kembali hendak menggendong Jenny. "Aku bisa jalan sendiri," ucap Jenny. Ia kemudian bergegas menuruni tempat tidur dari sisi yang lain dan kemudian berjalan ke arah kamar mandi. Ia berniat mengganti pakaiannya, tapi belum sampai di ambang pintu, Jenny telah terjatuh pingsan, membuat Andreas segera berlari dan menghambur dan menggendongnya. Di luar hujan turun begitu lebat dan angin berhembus dengan kencang. Di televisi baru saja diberitakan jika jalan utama masih tertutup akibat banyaknya pohon yang tumbang menutupi jalan. Kini Andreas begitu panik dan bingung. Ia kemudian meletakkan Jenny di atas tempat tidur kembali. Seluruh tubuhnya berkeringat, bahkan jubah mandinya mulai basah kini. Andreas mencari ponselnya untuk meminta bantuan, tapi cuaca yang buruk menghalangi sinyal hingga ponselnya tidak berfungsi. "Jenny," Andreas memanggil, tapi Jenny tidak menghiraukannya. Ia terus merancau memanggil namanya. Bagaimana ini? Andreas benar-benar panik. Kecerdasannya tidak lagi berfungsi sepertinya di saat seperti ini, hingga ia mendapatkan ide. Dengan gesit, Andreas mencari wadah dan sebuah handuk kecil. Ia lalu berlari ke arah kamar mandi untuk mengisi air ke dalam wadah yang ditemukannya dan segera kembali menghampiri Jenny. Andreas dengan hati-hati menyekah keringat yang membasahi wajah Jenny, hingga ia menyadari jika jubah mandi Jenny sudah basah kini. Apa yang harus aku lakukan? Andreas bingung harus bagaimana sekarang. Haruskah ia mengganti jubah mandi Jenny dan memakaikannya baju? Bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.
Dan jangan lupa juga kalian bisa berikan like beserta komentar sebanyak-banyaknya ya, sebagai motivasi untuk channel ini. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye.